Salam, selamat malam sahabat terkasih. Malam hari sering menjadi waktu yang penuh perenungan. Setelah satu hari kita jalani dengan berbagai aktivitas, seringkali kita bertanya dalam hati, apakah hidup kita berarti? Apakah yang kita lakukan hari ini memiliki tujuan? Banyak orang menjalani hidup dengan perasaan kosong. Mereka bekerja keras, menjalani rutinitas, tetapi jauh di dalam hati ada pertanyaan besar. Untuk apa sebenarnya aku hidup? Firman Tuhan malam ini dari Efesus 2 ayat 10 memberikan jawaban yang sangat indah. Mari kita membaca Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sahabat terkasih, ayat ini mengingatkan bahwa hidup kita bukan kebetulan. Hidup kita bukan tanpa tujuan. Alkitab berkata bahwa kita adalah buatan Allah. Artinya, hidup kita adalah karya Tuhan sendiri. Kata buatan dalam ayat ini sangat menarik. Dalam bahasa aslinya, kata ini memiliki arti karya yang dibuat dengan sengaja dan penuh perhatian. Seperti seorang seniman yang menciptakan sebuah karya. Mari kita bayangkan seorang pelukis yang berdiri di depan kanvas kosong. Ia tidak melukis secara sembarangan. Setiap warna dipilih dengan hati-hati. Setiap garis dibuat dengan tujuan. Demikian juga dengan hidup manusia. Tuhan tidak menciptakan kita secara asal. Setiap kehidupan adalah karya Tuhan. Setiap orang memiliki nilai di matanya. Seringkali manusia merasa hidupnya tidak berarti. Ada yang merasa gagal, ada yang merasa tidak cukup baik, ada yang merasa hidupnya tidak penting. Namun firman Tuhan berkata sebaliknya, kita adalah karya Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang penciptaan secara umum. Paulus mengatakan kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini menunjukkan kepada kehidupan baru yang Tuhan berikan melalui keselamatan. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, Tuhan tidak hanya mengampuni dosa. Tuhan juga membentuk hidup yang baru. Manusia lama yang hidup dalam dosa digantikan dengan kehidupan baru. Tuhan mulai membentuk karakter baru. Tuhan membentuk hati yang baru. Tuhan memberi arah hidup yang baru. Keselamatan bukan hanya tentang masa depan di surga, keselamatan juga tentang hidup yang diubah sekarang. Sahabat terkasih, banyak orang berpikir bahwa tujuan hidup adalah mengejar kesuksesan, kekayaan, atau pengakuan manusia. Tetapi Alkitab memberikan perspektif yang berbeda. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Perbuatan baik bukan cara kita mendapatkan keselamatan. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Ketika Tuhan bekerja dalam hidup seseorang, hidup itu mulai menghasilkan sesuatu yang baik. Kebaikan kepada sesama, kasih kepada orang lain, pengampunan, kesabaran, kerendahan hati. Melalui hal-hal sederhana itu, dunia bisa melihat kasih Kristus. Sahabat terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang pria yang bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah rumah sakit. Pekerjaannya sederhana. Setiap hari ia membersihkan lorong, mengosongkan tempat sampah, dan mengepel lantai.
Suatu hari seorang dokter baru bertanya kepadanya, "Apakah kamu tidak bosan melakukan pekerjaan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum dan menjawab dengan tenang, "Saya tidak hanya membersihkan lantai, saya membantu menciptakan tempat yang aman bagi orang-orang yang sedang berjuang untuk sembuh." Dokter itu terdiam mendengar jawabannya. Pria itu melanjutkan, "Saya percaya Tuhan menempatkan saya di sini untuk melakukan sesuatu yang baik, walaupun terlihat kecil." Beberapa tahun kemudian, banyak orang di rumah sakit itu mengenalnya sebagai seseorang yang selalu memberi semangat kepada pasien. Ia sering berhenti sebentar untuk menyapa pasien yang kesepian. Ia mendengarkan cerita mereka. Ia mendoakan mereka secara diam-diam. Pekerjaannya sederhana, tetapi hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Ini mengingatkan kita bahwa pekerjaan baik tidak selalu besar di mata manusia. Seringkali pekerjaan baik adalah hal-hal kecil yang dilakukan dengan kasih. Dan Tuhan memakai hal-hal kecil itu untuk menyentuh banyak kehidupan. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bagian ini sangat menenangkan hati. Alkitab berkata bahwa pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelumnya. Artinya, Tuhan sudah memiliki rencana bagi hidup kita. Tuhan mengetahui di mana kita berada. Tuhan mengetahui siapa saja yang akan kita temui. Tuhan mengetahui kesempatan apa saja yang akan datang dalam hidup kita. Tidak ada satupun hari dalam hidup kita yang berada di luar perhatian Tuhan. Bahkan hal-hal sederhana dalam hidup kita bisa menjadi bagian dari rencananya. Sahabat terkasih, Paulus menutup ayat ini dengan sebuah tujuan. Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Artinya, kebaikan bukan sesuatu yang dilakukan sesekali. Kebaikan menjadi gaya hidup. Kasih menjadi cara kita memperlakukan orang lain. Hidup kita menjadi cerminan dari karya Tuhan di dalam hati kita. Dan ketika kita hidup seperti itu, dunia dapat melihat bahwa Tuhan benar-benar bekerja di dalam hidup kita. Sahabat terkasih, malam ini sebelum kita beristirahat, firman Tuhan mengingatkan satu hal yang sangat penting. Hidup kita bukan kebetulan. Kita adalah karya Tuhan, dan Tuhan memiliki tujuan bagi hidup kita. Mungkin hari ini terasa biasa saja. Mungkin tidak ada hal besar yang terjadi. Tetapi Tuhan tetap bekerja melalui hidup kita. Melalui kata-kata yang kita ucapkan, melalui sikap yang kita tunjukkan, melalui kasih yang kita berikan kepada orang lain. Semua itu bisa menjadi bagian dari pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau menciptakan kami dengan tujuan. Terima kasih karena kami adalah karya-Mu yang berharga. Ampuni kami jika sering merasa hidup kami tidak berarti. Tolong kami melihat hidup kami dari sudut pandang-Mu. Bentuklah hati kami supaya kami hidup dalam pekerjaan baik yang Engkau siapkan bagi kami. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah malam ini kita beristirahat dengan keyakinan bahwa hidup kita adalah karya Tuhan. Dan setiap hari adalah kesempatan untuk berjalan dalam rencananya. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.